senang sering sampai kendor. Kedua telah lo tampak tuyul. Kalau jalannya miring-miring belum selesai menakut non Cino. Pak Moyo terguling dan pengawas solo dengan irama alunan non Cino. Pak Moyo pulang jalannya keloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Tunia dengan nomor NIM 20.381092037. Saya mahasiswi dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IAIN Madura. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anak Berbakat dan diampu oleh Bapak Khotibul Umam MT. Adapun anggota kelompok yang akan mempresentasikan atau memaparkan materi dalam video ini. Yang pertama yaitu ada Mbak Dewi Savitri, yang kedua ada saya sendiri, dan yang ketiga ada Muhnofan, dan yang terakhir ada Ida Fitriatus Soleha. Adapun materi yang akan kami paparkan pada video kali ini, yang pertama yaitu tentang sejarah pembinaan anak berbakat, dan yang kedua adalah karakteristik anak berbakat, dan yang ketiga adalah model identifikasi anak berbakat. Baik, selanjutnya langsung saja saya persilakan untuk materi pertama, menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang sejarah pembinaan anak berbakat. Baik, saya Dewi Savitri akan menjelaskan tentang sejarah pembinaan anak berbakat. Nah, di sini untuk sejarah pembinaan anak berbakat itu ada dua definisi, di mana dalam hal ini definisinya ada versi Indonesia dan ada versi Amerikanya. Adapun definisi berbakat versi Indonesia seperti dirumuskan dalam Lokakarya Program Alternatif for the Gift and Talent yang diselenggarakan di Jakarta 1982. Bahwa yang disebut anak berbakat adalah mereka yang didefinisikan oleh orang-orang profesional mampu mencapai prestasi yang tinggi karena memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa. Nah, mereka menonjol secara konsisten dalam salah satu atau beberapa bidang, meliputi bidang intelektual umum, bidang kreatif, bidang seni, dan bidang psikososial atau kepemimpinan. Mereka memerlukan program pendidikan yang berdiferensiasi atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah biasa agar dapat merealisasikan urunan mereka terhadap masyarakat maupun terhadap diri sendiri. Itu menurut Utami Munanda pada tahun 1995. Nah, rumusan di atas mengandung implikasi bahwa bakat merupakan potensi yang memungkinkan seseorang berpartisipasi tinggi. Yang kedua yaitu terdapat perbedaan antara bakat sebagai potensi yang belum terwujud dengan bakat yang sudah terwujud dan nyata dalam prestasi yang unggul. Terdapat perbedaan antara bakat yang belum terwujud dengan bakat yang sudah terwujud dan nyata dalam prestasi yang unggul. Ini berarti anak berbakat yang underachiever juga diidentifikasikan sebagai anak berbakat. Yang ketiga yaitu terdapat keragaman dalam bakat. Yang keempat ada kecenderungan bahwa bakat hanya akan muncul dalam salah satu bidang kemampuan dan perlunya layanan pendidikan khusus di luar jangkauan pendidikan biasa. Itu menurut versi Indonesia. Nah, untuk menurut definisi versi Amerikanya yaitu pengertian berbakat di Amerika Serikat pada dasarnya diartikan dengan skor tes intelijensia Stanford Binet yang dikembangkan oleh Thurman setelah Perang Dunia Pertama. Dalam hasil tesnya itu, anak-anak yang memiliki skor IQ 130 atau 140 dinyatakan sebagai anak berbakat.
Sekitar tahun 1950, pengertian tersebut mulai berkembang ketika para pendidik di Amerika Serikat berusaha memberikan pengertian yang lebih luas tentang anak tersebut. Nah, pada waktu itu yang dimaksud dengan anak berbakat ialah mereka yang menunjukkan secara konsisten penampilan luar biasa hebat dalam suatu bidang yang berfaedah. Adapun definisi yang digunakan dalam Public Law 97 sampai 135 yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1981. Yang dimaksud dengan anak berbakat ialah sebagai berikut. Anak yang menunjukkan kemampuan atau penampilan yang tinggi dalam bidang-bidangnya seperti intelektual, kreatif, seni, kapasitas pemimpinan atau bidang-bidang akademik khusus, dan yang memerlukan pelayanan-pelayanan atau aktivitas-aktivitas yang tidak biasa disediakan oleh sekolah agar tiap kemampuan berkembang secara penuh. Bertolak hasil dari penelitian tentang proses belajar, maka Clark mengemukakan definisi keterbakatan sebagai berikut. Keterbakatan adalah suatu konsep yang berakar biologis, suatu nama dari intelijensia taraf tinggi sebagai hasil dari integrasi yang maju cepat dari fungsi-fungsi dalam otak meliputi penginderaan, emosi, kognisi, dan juga intuisi. Fungsi yang maju dan cepat tersebut mungkin diekspresikan dalam bentuk kemampuan-kemampuan yang melibatkan kognisi, kreativitas, kecakapan akademik, kepemimpinan atau seni rupa, dan seni pertunjukan. Oleh karena itu, dengan intelijensi ini, individu berbakat menampilkan atau menjanjikan harapan untuk menampilkan intelijensi pada taraf tinggi. Oleh karena kemajuan dan percepatan perkembangan tersebut, individu memerlukan pelayanan dan aktivitas khusus yang disediakan oleh sekolah agar kemampuan mereka berkembang secara optimal. Definisi formal yang dikemukakan oleh Francois adalah sebagai berikut. Giftedness berhubungan dengan kecakapan yang secara jelas berada di atas rata-rata dalam satu atau lebih rendah atau domain bakat manusia. Talents berhubungan dengan penampilan atau performance yang secara jelas berbeda di atas rata-rata dalam satu atau lebih bidang aktivitas manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya Riko Tunia akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan Mbak Dewi. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik anak berbakat. Ada beberapa karakteristik anak berbakat. Yang pertama itu adalah anak berbakat itu mempunyai banyak ide dan banyak gagasan. Seperti kita ketahui bahwa anak yang memiliki bakat atau memiliki kemampuan yang menonjol pastinya akan memiliki banyak ide-ide yang menarik, dan juga ide tersebut akan dikembangkan sehingga itu menjadi suatu pengalaman tersendiri bagi anak yang berbakat itu, dan juga untuk menambah ilmu juga. Dan yang selanjutnya itu adalah anak berbakat ini biasanya suka atau tertarik dengan hal-hal baru. Artinya anak berbakat itu biasanya suka mencoba hal-hal baru untuk menambah pengalaman, dan juga biasanya anak berbakat ini selain itu suka membaca. Dan yang selanjutnya itu adalah anak berbakat itu tidak gampang untuk dipengaruhi oleh orang lain. Artinya anak yang berbakat itu biasanya tidak gampang untuk dipengaruhi oleh orang lain, karena mereka itu sudah tahu bahwa mana itu yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia hindari, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah anak berbakat biasanya sangat suka sekali untuk mengikuti berbagai macam kegiatan, seperti halnya mungkin bisa saja pramuka atau ekstrakurikuler basket atau sepak bola dan sebagainya. Adapun menurut Sutratina Tirtanegoro,
dalam tahun 1984, dan itu menyatakan bahwa ada 3 kelompok klasifikasi anak yang memiliki kecerdasan tinggi. Yang pertama yaitu adalah jenius. Jenius itu adalah anak yang memiliki kecerdasan tinggi yang dapat menciptakan atau membuat hal-hal baru yang bermanfaat. Selanjutnya ada gifted. Gifted ini adalah anak yang memiliki tingkat kecerdasan atau IQ kisaran antara 125 sampai dengan 140. Yang terakhir ada superior. Superior ini adalah anak yang memiliki tingkat kecerdasan atau IQ mulai dari 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya itu cukup tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada juga karakteristik anak berbakat ditinjau dari akademik, sosial, dan juga kesehatannya. Yang pertama adalah karakteristik dilihat dari akademik. Biasanya yang pertama itu adalah anak berbakat ini memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang kedua adalah anak berbakat biasanya suka sekali pergi ke sekolah dan juga belajar. Artinya mereka itu menikmati saat-saat belajar di sekolah. Selain di sekolah pun mereka juga menikmati belajar di saat di luar sekolah, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah karakteristik dilihat dari sosialnya. Biasanya anak berbakat ini mayoritas itu diterima oleh teman-teman sebayanya dan juga orang dewasa. Dan selain itu anak berbakat biasanya sering dan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan sosial di sekolah dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah karakteristik dilihat dari fisik dan kesehatannya. Biasanya anak yang berbakat ini memiliki ciri-ciri fisik, berpenampilan rapi dan juga menarik. Dan selain itu, anak berbakat juga memiliki kesehatan yang sangat baik. Artinya anak berbakat ini biasanya memiliki kesehatan yang normal, seperti itu. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang model identifikasi keterbakatan. Dalam hal ini ada 2 macam model identifikasi keterbakatan, yaitu yang pertama strategi pembelajaran, yang kedua model-model layanan. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat sangat mendorong anak tersebut untuk berprestasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran anak berbakat harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, pembelajaran pada anak berbakat tidak saja mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi mengembangkan kecerdasan emosional juga patut mendapat perhatian. Yang ketiga, pembelajaran anak berbakat berorientasi pada modifikasi proses, isi atau konten dan produk. Yang selanjutnya, model-model layanan. Model-model layanan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah model yang mengarah pada perkembangan anak berbakat diutamakan aktif nilai, kreativitas, dan bidang khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tersalihah. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Yang pertama, melalui percepatan atau akselerasi siswa, mengemukakan beberapa cara percepatan, yaitu pertama, pemasukan ke sekolah pada usia dini. Anak yang memperlihatkan kematangan sosial dan intelektual diperbolehkan memasuki taman kanak-kanak pada usia lebih muda.
dari anak pada umumnya. Yang kedua, pelompatan tingkat atau kelas. Anak dengan cepat naik kelas pada kelas tingkat atau berikutnya, walaupun belum saatnya kenaikan kelas. Yang ketiga, percepatan materi. Anak mengikuti materi standar dengan waktu hanya 2 tahun. Yang keempat, percepatan yang lebih maju. Siswa mengambil pelajaran di perguruan tinggi sementara yang masih di sekolah. Di sekolah menengah atas. Yang kelima, pemasukan perguruan tinggi yang lebih cepat atau yang lebih awal. Seorang siswa yang sangat maju bisa masuk perguruan tinggi dalam usia 13, 14, atau 15 tahun dan seterusnya. Contohnya, percepatan di sekolah di sini adalah percepatan materi, pelajaran, agar siswa dapat menguasai ide yang lebih rumit. Misalnya dalam satu kelas, anak ini berbakat dengan seperti anak ini berbakat pidato, puisi, dan lain sebagainya. Anak biasa di kelas yang sama mempelajari tentang perkembangan awal negara kita, sedangkan anak berbakat belajar tentang kecenderungan historis negara di dunia yang melalui pergayaan atau pergayaan ini masa pelajaran memberi kesempatan pada siswa untuk mempelajari materi secara luas seperti menggunakan ilustrasi, khusus membuat contoh-contoh seperti pandangan, dan anak berbakat suka membaca, terus mimpi bangsa untuk memperkaya mereka tentang model-model kepemimpinan, sementara anak normal mempelajari sejarah suatu bangsa. Selain itu, mereka juga dapat membaca buku harian seorang prajurit perang sehingga dapat memperkaya pandangannya mengenai perang tersebut, karena dalam sejarah peperangan itu harus semoga peperangan itu yang lebih, semoga peperangan cepat selesai dan
rakyatnya aman dan tentram. Yang ketiga, penjagihan materi pembelajaran. Materi pembelajaran harus anak berbakat untuk menggunakan pemikiran yang tinggi, yang mengerti ide dan memiliki abstraksi yang tinggi. Materi penjagian ini tidak terdapat dalam kurikulum atau program pendidikan biasa. Contohnya, anak berbakat belajar menilai nilai mereka, ditugas untuk mencari standar nilai yang dipegang oleh masyarakat seperti keadilan, hukum, harga diri dan tanggung jawab, sosial dan moral. Kemudian nilai-nilai tersebut dibicarakan di kelas, sehingga teman-temannya dapat memposisikan dirinya dalam bertindak atau bergaul. Yang keempat, pembaharuan. Pembaharuan pembelajaran adalah pengenalan materi yang biasanya tak akan muncul dalam kurikulum karena keterbatasan waktu atau abstraknya sifat ini pembelajaran. Tujuan pembaharuan untuk membantu anak-anak berbakat menguasai ide yang penting. Jenisnya pembaharuan materi pembelajaran, misalnya guru mengajak siswa untuk memberikan kohesionnya, kemajuan teknologi, seperti AC, komputer, televisi, dan lain sebagainya. Yang kelima, modifikasi kurikulum sebagai alternatif. Yang pertama, kurikulum plus. Mengemukakan bahwa kurikulum plus ini dikembangkan dari kurikulum umum nasional yang diperluas dan diperdalam. Pergayaan horizontal dan vertikal agar siswa mampu memanifestasikan atau mewujudkan potensi proses berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis, evaluasi, dan pemecahan masalah yang dimiliki tidak sekedar proses berpikir tingkat rendah, ingatan atau pengetahuan, pemahaman, dan harapan seperti anak pada umumnya yang sebaya dengannya. Yang kedua, kurikulum berdiferensiasi. Mengemukakan bahwa kurikulum diferensiasi
dirancang dengan mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program. Melalui program kehidupan moral media, berbagai program yang akan diajukan. Sekian dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.